Ya, terima kasih moderator dan juga izin yang senior Presiden oposisi Bang Jember ambil posisi pertama. Ya, kalau buat kami dari aspek Indonesia, kalau ditanya apakah upah ini sudah layak atau belum, yang pertama adalah kalau dilihat dari sisi nominalnya, ya ini adalah angka kompromi karena memang di 4 tahun Jokowi berkuasa, kenaikan upah itu hanya pada 2020 hanya 5%, 2021 hanya 3%, 2020 3%-an, 2021 5%, 2022 5%, 2023 itu 3%. Jadi 4 tahun terakhir itu kenaikan upah di bawah 5%. Nah, kalau acuannya ini, tentunya ini sudah lebih tinggi lah, lebih baik dari Pak Jokowi terakhir. 6 tahun sebelumnya itu di bawah 8% menggunakan PP 78. Yang 4 tahun terakhir kan menggunakan PP 36 dan PP 51 itu hanya di bawah 5%. Nah, makanya kalau acuannya ini, maka ini sudah lebih baik. Tapi kalau kemudian bicara realitas, kan, nah sebelumnya gini, karena ini lebih baik, makanya kita kemudian dari aspek yang pertama adalah kita mengapresiasi dulu nih, mengapresiasi bahwasannya pemerintah hari ini, Pak Prabowo dan juga kemudian Kemenakernya tidak menggunakan PP 51. Kalau masih pakai PP 51 dengan rumusan indeks ya yang sangat kecil, maka kenaikan upah pakai PP 51 itu nggak lebih dari 2%. Makanya kita apresiasi komitmen dari Pak Prabowo dan juga Kementerian Kerja tidak menjadikan PP 51 sebagai basisnya. Nah, kita apresiasi, dan kemudian apresiasi kedua adalah kita melihat ada keseriusan komitmen dari jajaran Kemenaker untuk mau dialog, terutama dialog dengan buruh, termasuk dengan tripartit ya, dengan upah nasional, sehingga kemudian Menaker setidaknya tahu apa yang menjadi keresahan dari kaum buruh. Ya, kalau dia nggak tahu ya susah gitu kan. Nah, tantangan memang kita lihat tidak nggak gampang lah untuk bisa kemudian mendapat secara ini. Nah, itu poin pertamanya. Nah, sehingga kita mengapresiasi sehingga kemudian hasilnya angka nasional ini adalah angka yang di atas terakhir 4 tahun Jokowi. Nah, kenapa kami kemudian milihnya angka kompromi? Karena sejatinya upah minimum Indonesia ini kan 10 tahun terakhir jatuh oleh Jokowi, ya kenaikannya 6 tahun Jokowi berkuasa hanya 8%, naik kemudian 4 tahun berikutnya di bawah 5%. Jauh di bawah 5 tahun SBY berkuasa. 5 tahun SBY berkuasa, rata-rata itu naik dari 2009 sampai 2014, itu total kenaikan sekitar 82%. Rata-rata per tahun 17%. Ya kalau acuannya ini, maka ini di bawah. Nah, ya, nah itu yang menjadi potretnya. Bahkan kalau kita sampai ke belakang, Gus Dur di tahun 2000 menaikkan upah 49%, di 2021 23%, dan di 2002 itu kemudian sekitar 30%. Nah ini yang poin pertama. Yang kedua adalah kami dari buruh ya ingin melihat dulu nih fungsi upah itu apa sih? Upah minimum fungsi apa? Yang pertama adalah saya sudah senang ya karena Pak Prabowo juga memahami bahwa upah minimum ini adalah safety net sebagai jaring pengaman sosial agar buruh-buruh yang sudah bekerja itu berkontribusi terhadap perusahaan, berkontribusi terhadap negara melalui pertumbuhan ekonomi. Ini kemudian upahnya harus dilindungi oleh negara, ya agar tidak hidup dalam miskin. Nah itu konsumsi pertama, sehingga pemerintah wajib turun tangan dalam usaha upah minimum ini. Dan kita apresiasi ya Pak Prabowo ngambil take over langsung masalah upah minimum ini. Nah, cuma nggak berhenti di situ. Kalau acuannya adalah safety net, maka untuk mengukur supaya buruh itu bebas dari kemiskinan, maka parameternya bukan pakai formula yang selama 10 tahun ini hancurkan oleh Jokowi. Ya, dia harus menggunakan ya survei KHM, survei kuda dibayar yang 10 tahun ini dihancurkan oleh Jokowi. Nah, karenanya saya senang Pak Prabowo sudah menyebut sebagai UMP, sebagai upah minimum, sebagai safety net, maka kedepannya udah harga mati tuh. Penetapan upah minimum depan harus menggunakan survei KHL dengan terlebih dahulu tentunya harus diperbaiki kualitas komponennya dan juga kuantitas
karena sudah nggak relevan lagi lah. Nah itu poin pertama, upah sebagai safety net. Yang kedua adalah upah minimum fungsinya adalah sangat berkorelasi dengan kualitas daya beli. Kualitas upah minimum yang ditetapkan oleh Presiden, Gubernur, gitu kan, sangat berkorelasi dengan daya beli. 10 tahun Jokowi menghancurkan upah di Indonesia, dampaknya adalah daya beli kita jatuh. Daya beli jatuh, sehingga kemudian konsumsi masyarakat jatuh, sehingga kemudian PDB jatuh. 10 tahun Jokowi berkuasa, PDB kita pertumbuhan ekonominya enggak, ya hanya berputar di 5%. SBY pernah mencapai di atas 6%, gitu kan. Ini udah sangat logis lah bahwasanya kebijakan upah minimum itu, kalau ini mau naikin pertumbuhan ekonomi, mau naikin PDB, ingin adanya penciptaan pekerjaan, maka perbaiki daya beli, perbaiki upah minimum. Ya, Jokowi sudah melakukan untuk pakai logikanya yang menaikkan daya beli, naikkan ekonomi dengan menghancurkan PP 78, ya, dan gagal. Lebih parah lagi bukan sadar, tapi kemudian lahirlah Omnibus Law yang kemudian melahirkan PP 36 dan PP 51. Nah sekali lagi, fungsi upah minimum adalah sangat berkorelasi terhadap daya beli dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah kalau komitmen dari Pak Prabowo ini menaikkan pertumbuhan ekonomi, maka naikin dulu kualitas upah minimum, betul nggak? Gitu kan? Itu keduanya. Dan ini juga kerasa ya, artinya saya mau perdalam lagi, elaborasi, gitu kan? Gampang ini kan? Fakta hari ini, kenapa? Termasuk juga ya, dampak dari upah minimum ini, daya beli ini juga akan berpengaruh terhadap bagaimana bangkitnya teman-teman pekerja informal. Hari ini kan pekerja informal strukturnya 60%, pekerja formalnya 40%. Pekerja informal ini yang kita lihat ya pagi-pagi itu mulai dari tukang bubur ayam, tukang nasi uduk, siang itu ada tukang apa lagi tuh? Tukang es teh, tukang apa namanya gado-gado, mie ayam, kalau itu ada soto, ada pecel lele, nasi goreng. Pertanyaannya siapa beli? Ya buruh. Bagaimana mereka bisa laku gitu kan? Ya kalau kualitas upahnya bagus, sehari jatuh. Nah itu kan termasuk juga dan akhirnya pakai kantor ojol nih. Kalau pekerja formal nih sebagai pengguna besar ojol upahnya pekerja formal dihancurin, maka ojol akan sepi. Gitu. Nah yang ketiga adalah fungsi upah itu adalah sebagai salah satu instrumen redistribusi profit. Nah karenanya ya upah yang tidak berkualitas yang selama ini dipertimbangkan oleh yang dipakai oleh apa namanya Jokowi dan atas masukan dari pengusaha-pengusaha nakus dan pelit itu sekali lagi ini yang buat dari tidak terjadinya redistribusi profit. Nah kita udah paham ya, janganlah profit itu, janganlah kekayaan itu hanya beredar di segelintir orang. Nah saya pernah sampaikan juga di forum, jangan jadikan upah para karya itu sebagai bumper, gitu. Seolah-olah perusahaan nggak sanggup bayar upah minimum. Nah kita awal bagi yang nggak sanggup sudah jelas ada mekanisme penangguhan. Tapi bagi perusahaan multinasional, perusahaan sektor tambang, sektor otomotif, elektronik yang mereka sanggup bayar upah minimum, ya jangan apa namanya, jangan ngumpet tuh. Kalau sanggup saya bayar gitu kan, agar terjadinya redistribusi profit. Nah itu tiga itu yang menjadi komitmen kami, sehingga sekali lagi kita berharap besar ya, dan kita memahami ya, untuk bisa sesuai dengan harapan kami, aspek sendiri Indonesia, kita mencoba melakukan survei sekitar 3 bulan lalu, survei KHL yang diatur oleh kita, ada tim dan upah juga dari kita, itu KHL tahun 2024 itu sekitar 2 bulan lalu, 3 bulan lalu sebesar 6 juta. Dan kalau dihitung untuk upah tahun depan, maka harus menghitung inflasi dan juga pertumbuhan ekonominya. Maka kalau catatan kami upah kita di angka sekitar 0,4 juta, naik sekitar 27%. Tapi karena kita memahami, ya ini waktu sangat mepet, pasca putusan MK sangat mepet, itu sudah di akhir Oktober, nggak mungkin lagi ada survei segala macamnya, maka kita sekali lagi bisa memahami kenaikan upah 6,5% dan juga mengapresiasi upaya dari pemerintah untuk kemudian mau keluar dari PB 51. Tapi untuk depan kita berharap survei KHL ini menjadi harga mati. Kemudian